Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji milik Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah pada malam kali ini di malam keempat di Jumadil Akhir kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Ramadan nanti kita sudah bisa bahasa Arab karena ini ada matrikulasi, percepatan, booster gitu ya. Meskipun kita sudah bolak-balik al-kalimah tadi itu bisa lah ya gitu ya. Mudah-mudahan sekarang bisa jadi Ramadan bisa dipakai untuk belajar bahasa Arab dan lebih paham lagi. Dan alhamdulillah guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan keberkahan usia dan keberkahan apapun Allah limpahkan kepada guru kita yakni Ustadz Mamang Curas dengan metode Alhamdulillah. curasnya pun insya Allah lah ya. Kemudian pula jangan lupa salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan anak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mana Ustadz, itu suaranya masuk ya yang punya nyonya? Oh iya masuk. Iya masuk. Oh enggak. Saya pakai headset ini pinjem istri, enggak masuk sih. Sama saya juga di depan ini nyonya Iya lagi ada makanya kedengeran oh kayaknya masuk. Tapi mudah-mudahan apa nggak mengurangi kehikmahan kita. Oleh karena itu kepada Ustadz dipersilahkan Ustadz Mangga. ya, baik. Syukuran Ustadzul Fadil, Ustadz Abu Hamdan. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil waris al hakimil ba'is wassalatu wassalamu ala khairil khalaiq nabiyina Muhammadin alladzi jaa bi afdhalit tara'iq wa hudali aqwamil manahij. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Ashabal fadilah asatid wal ustadat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas Zoom meeting untuk melanjutkan kembali bahasan kita pada kelas Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan mencoba mengulang kembali, merefresh kembali pelajaran nahwu kita. Tentunya untuk menghantarkan kepada teman-teman yang mengalami keterlambatan atau sempat bolong-bolong dalam mengikuti kelas Durusul Lughah atau juga baru bergabung. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita bisa menghantarkan kepada kita semua untuk bisa masuk di jilid 3 kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alaihi Wasallam teruntuk ahli bait para sahabat dan mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Baik, Zoom meeting. Masuk Ustaz. Suara rapat di sebelah saya masuk tidak ini di monitor di Ada masuk. ya, baik. Geser sedikit.
Baik, sebelum kita mulai, ya, jadi setelah melalui trayek yang sekian panjang begitu ya, yang kita lalui bersama di ruang kelas Zoom meeting ini terkait dengan durusul lughah al-arabiyah. Alhamdulillah teman-teman dengan upaya-upaya yang sangat diusahakan juga bisa bergabung. Namun kemudian kita melihatnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari banyak sisi, dan oleh karena itu dari katakanlah penelaahan gitu ya, dari berjalannya waktu kemudian saya berupaya untuk mencoba menjembatani kesulitan-kesulitan yang ada terkait dengan pembelajaran bahasa Arab ini, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian meskipun agak lama gitu, agak lambat, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit saya coba buat goresan-goresan, dan pada akhirnya alhamdulillah mudah-mudahan ada 5 naskah sebenarnya. Yang 2-nya itu tentang balaghah, tentang sastra Arab gitu ya. Tentu juga masih materi dasar. Yang ke-5-nya itu adalah mengenal huruf-huruf beserta fungsinya. Jadi fokus bahas huruf. Jadi mudah-mudahan setidaknya di tahun 2024 ini mudah-mudahan 3 lah selesai duluan. Nanti setelah itu selesai, kita nanti nggak pakai lagi kitab durusul lughah yang sedemikian panjang. Jadi nanti buku 1 selesai, diakhiri dengan baca, kemudian terjemahkan, dan seterusnya. Begitu terus sampai kemudian mudah-mudahan diberikan futuh yang bisa menaikkan pemahaman bahasa Arab kita, sehingga nanti ketika halakoh itu berbasis bahasa Arab gitu, berbasis bahasa Arab. Dan tentu ketika kita menghalakohi daris kita atau kita ikut halakoh dengan guru kita di dalam kelas kita, pada akhirnya nanti kita akan menguasai kosakata yang ada di dalam kitab-kitab yang kita halakohi ya. Kemudian dari situ mudah-mudahan bisa mengurangi problem-problem perhalakohan. Selain ya kemarin sudah dibahas kenapa problemnya, apakah ini biasanya kan alasannya kan kesibukan ya. Kalau kesibukan saya kira semua banyak, semua punya kesibukan ya, siapapun punya gitu ya, saya, antum, dan yang lainnya. Hanya yang kemudian yang juga tidak boleh diperhatikan itu adalah bagaimana kelas yang ada di dalam halakoh, sehingga kadang-kadang kelas yang kurang kondusif itu menghantarkan kepada kita sendiri, bahkan ya ketika kita halakoh, atau dari kita ketika kita menghalakohi, sehingga ada kesan yang kurang greget gitu ya duduk di majelis halakoh. Dan kalau toh kita menggugurkan perhalakohan itu, kesannya hanya untuk menggugurkan saja, karena itu kewajiban kita. Nah mudah-mudahan yang seperti demikian ini pelan-pelan kita tanggulangi. Jadi nanti insya Allah kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi nanti kita nggak pakai kitab jilid-jilid untuk qiraah, kitabah terjemah, langsung ke kitab Arabnya gitu ya. Apakah nanti pakai PDF-nya atau ada yang seperti kelas Asyasat Syariah dan seterusnya. Tapi prinsipnya nanti kita mudah-mudahan bisa memangkas waktu gitu ya. Mudah-mudahan bisa memangkas waktu untuk pengetahuan dasar nahwunya ya, dengan yang abstraksi yang saya kirimkan kemarin itu buku 1, nahwu 1,
Nah, nahwu yang keduanya nanti langsung dari jurumiyahnya. Jadi nanti yang disebut dengan orisinil itu ya betul-betul orisinil. Nah, yang disajikan di dalam buku 1 itu adalah pengantarnya. Kemudian di buku 2 syarah jurumiyahnya itu nanti sebagai sebuah rujukan. Makanya kan kalau di abstraksi di buku pertama itu tidak mengikuti urutan-urutan sebagaimana layaknya kitab nahwu. Tapi ala kulihal mudah-mudahan bisa sedikit sedikit menerangi ya jalannya orang ketika dalam keadaan gelap. Kemudian tasrif juga terkait dengan bahasan fiil kita juga akan coba siapkan. Mudah-mudahan setelah yang pertama ya mempelajari ilmu nahwu metode Churros, kita nanti di bulan di bulan Agustusnya tasrifnya sudah bisa keluar, dan nanti di akhir Desember tahun 2024 itu nahwu yang keduanya yaitu syarah jurumiyahnya juga bisa. Dari situ mudah-mudahan untuk next itu bisa lebih singkat gitu ya. Atau nanti bisa pesantren-pesantren yang kita kelola, kita inikan gurunya gitu ya. Kita siapkan gurunya untuk cepat lah. Kiranya kalau pesantren itu harus punya brand image ke pesantrenannya. Jadi nanti ada nilai plusnya gitu. Ya. Kalau yang sekarang tuh kita melihatnya kayaknya belum siap tuh ya. Kayak anak saya di tempat yang sekarang itu juga perkembangannya tidak signifikan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dikaji, dia bisa dikembangkan. Kalau enggak ini ya minimal saya di kelas kita saja atau di tempat antum halakoh gitu ya. Kalau sudah ikut ininya kan bisa inikan, bisa disebarluaskan. Mudah-mudahan itu bisa menyebatani problem-problem yang ada. Jadi tinggal nanti mohon doanya untuk saya bisa menyelesaikannya di tahun ini ya. Mudah-mudahan selesai. Kemudian bekal yang harus disiapkan itu kalau tadi saya katakan kalau kita posisinya dalam posisi sebagai seorang pedagang, maka quote yang harus kita upayakan dengan semangat itu adalah apa tadi? Tiada kata seindah mang beli mang. Nah, dalam belajar bahasa Arab dalam belajar bahasa Arab tiada kata seindah ya, tiada kata seindah ayo kita belajar bahasa Arab gitu. Baik, kita langsung teman-teman silahkan Ustadz Wawan untuk menampilkan matrikulasi di materi yang pertama tentang al-kalam. Ini juga udah sering ya, tapi mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan untuk murojaah. Karena tadi saya menghimbau untuk ditulis dan dibaca sebelumnya sebelum masuk kelas ruang Zoom meeting ini. Silahkan ditampilkan dua sekalian sama matan al-waraqat. Itu bukan matannya ya, jadi mukhtarotnya. Jadi hanya istilah dan definisinya. Tidak ada bahasan-bahasan yang lain kecuali kata yang menjadi mustalah usul fikihnya, kemudian definisinya. Di tahun berapa ya? Tahun sambil menunggu monitor ya. Di tahun 2006 kalau tidak salah. Itu saya juga mendapati hal yang seperti itu, tulisannya Kiai Rohmat Labib, judulnya Al-Mukhtar fi Usulil Fiqh gitu ya. Punya istri sih, kalau istri kan dulu di Surabaya di UNER itu pernah ikut kelasnya Umdatul Ahkam. Dulu Ustadz Labib itu punya semacam lembaga bahasa Arab namanya Umdatul Ahkam, dan materi usul fikihnya itu salah satunya dari
tulisan beliau, ya bukan tulisan, susunan beliau, yaitu Al-Mukhtar fi Usulul Fiqh. Nah, Al-Mukhtar fi Usulul Fiqh ini adalah ringkasan-ringkasan dari Saksiyat 3. Di Jawa Timur kayaknya sekarang lagi dikaji tuh, kalau tidak salah ya. Dicetak sama Ustadz Suardi Basri, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kita pakai ini, pakai apa? Ini kitab aslinya sih ini, ya. Kitab Al-Waraqat fi Usulul Fiqh matanya. Kalau ini ada sarahnya. Nah, yang 16 halaman di PDF itu hanya ringkasan dengan mengambil mustalah dan definisinya. Baik, kita ke monitor. Kita akan bahas pembahasan di matrikulasi pelajaran nahwu yang pertama, yaitu ya silahkan ya biar arisan ya. Baik, kita masuk ke matrikulasi pertemuan pertama, pembahasan mengenai al-kalam. Al-kalam ini teman-teman semua secara bahasa artinya berbicara. Jadi setiap pembicaraan itu namanya kalam, termasuk saya yang sedang ya bersama-sama, atau kita yang, atau lebih tepatnya saya ya yang berbicara di depan antum di ruang kelas ini kita juga lagi berkalam, lagi berbicara, lagi bercakap-cakap. Atau tadi ya obrolan sebelum kelas dimulai, tanya dari mana, dari Garut dan seterusnya, itu juga termasuk adalah al-kalam. Itu secara bahasa. Jadi al-kalam itu adalah pembicaraan. Nah, secara pendekatan ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, al-kalam itu adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wa'di. Kalam ini adalah lafaz yang tersusun yang memberikan fungsi untuk mengungkapkan kata dan memberikan makna yang utuh. Jadi orang yang berbicara itu pada hakikatnya dia merangkai kata, kemudian dilafadzkan, diucapkan, yang kata yang terucap itu memberikan pengertian tertentu setelah diletakkan dalam sebuah ruang pembicaraan. Karena itu kalam berdasarkan definisi yang tadi disebutkan itu tersusun dari 4 unsur, yang mana bila salah satunya tidak ada maka tidak akan muncul namanya al-kalam. Tidak ada muncul namanya pembicaraan. Dari definisi itu ada 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah lafadz. Bahwasanya lafadz ini adalah suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah yang berupa kadang-kadang isim, kata benda, kadang-kadang fiil, kata kerja, kadang-kadang huruf atau kata depan, gitu ya. Jadi misalkan saya ngomong dari mana Anda, ya, dari mana Anda, min aina anta. Nah, itu adalah kata yang tersusun, kemudian kata itu disuarakan. Nah, susunannya min itu adalah huruf, aina adalah huruf istifham, min itu huruf jar ya. Aina itu adalah huruf istifham, kemudian anta itu adalah isim domir. Jadi huruf-huruf dan isim, huruf-huruf dan isim. Jadi
lafadz itu begitu. Jadi susunan kata-kata yang disuarakan, gitu ya. Kemudian unsur yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu adalah susunan kata. Dalam konteks murakkab ya minimal 2 kata. Jadi oleh karena itu nanti di pelajaran berikutnya kita akan membuat susunan 2 kata ya yang disebut dengan murakkab atau disebut dengan tarkib atau juga bisa disebut dengan sibeh jumlah. Jadi al-lafdu al-murakkab itu minimal 2 kata. Kalau tadi min aina anta 3 kata. Tapi bisa juga dilafadzkan minimal 2 kata. Ketika 2 kata sudah tersusun secara rapih, maka itu sudah memberikan makna tertentu yang khas dan itu sudah disebut kalam. Misalnya al-bustanu jamilun. Al-bustani itu 1 kata, isim, jamilun 2 kata, yaitu isim sifat. Maka artinya kebun itu indah. Nah, kata-kata yang disusun kemudian diucapkan sehingga kita memahami bahwa kebun itu indah itu namanya kalam. Dan nanti murakkab itu ada yang sifatnya jumlah, ada yang sifatnya sibeh jumlah, ada yang sifatnya pola kalimat, ada yang sifatnya anak kalimat. Hanya saja dalam konteks murakkab pada definisi ini mencakup keduanya. Ya. Mencakup keduanya. Adapun nanti pada pembahasan cara membuat murakkab, maka yang dimaksud itu adalah pola anak kalimat atau sibeh jumlah atau tarkib. Nanti ada tarkib wasfi, ada tarkib idhofi, ada tarkib majzi, ya. Ada tarkib wasli, ada tarkib wasfi, ada tarkib adadi dan seterusnya. Nah, itu nanti kita gunakan untuk kita bisa masukkan itu pada denah-denah pola kalimat. Gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga itu al-mufid, yaitu memberikan faidah untuk bisa dimengerti. Jadi suara saja yang disuarakan tidak cukup. Kata-kata yang tersusun yang kemudian disuarakan juga tidak cukup. Kalau kata-kata yang disuarakan itu nggak punya arti, nggak punya makna. Karena itu syarat mufid, syarat memberikan faidah, syarat memberikan makna itu menjadi syarat dari 4 yang harus dimiliki dalam sebuah kalam atau pembicaraan. Ya, jadi yang ketiga adalah memberikan faidah atau al-mufid, yakni baiknya si pembicara berhenti padanya dan tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Artinya segera memberikan makna. Ya. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i, yaitu agar kata-kata yang digunakan termasuk lafaz-lafaz yang digunakan orang Arab untuk menunjukkan sebuah makna atau diucapkan dalam kondisi sadar. Artinya apa? Ketika kita menyusun kata, ya, kemudian kata itu diungkapkan, ya, kata-kata itu juga memiliki makna. Ketika mengungkapkan ketiganya itu harus, ya, disampaikan dalam keadaan sadar sehingga ada konsekuensi dari apa yang kita bicarakan, sehingga ada konsekuensi dari apa yang sedang dibicarakan. Ini namanya kalam. Jadi dengan kata lain, kalam ini hampir sama dengan ungkapan yang dibahasakan, gitu ya. Kemudian setelah kita membahas mengenai definisi kalam dan unsur serta fungsinya, kita akan melangkah kepada bahasan di pembagian
kalam. Ya, pembagian kalam. Yang pertama, jadi kalam itu dibagi menjadi 3 jenis, ya. Yaitu yang pertama adalah ismun atau kata benda. Ya, kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Ini definisi secara nahwi begitu. Tapi kita sering bahasakan itu adalah kata benda. Yang namanya kata benda ya apa saja, ya. Apa yang ada di dalam alam semesta, apa yang ada pada diri manusia, maka itu adalah isim atau benda. Kemudian yang kedua adalah fi'lun atau fi'il. Kita bisa menyebutnya dengan kata kerja. Atau secara definisi ilmu nahwu, yang namanya fi'il itu adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Nanti kata itu menunjukkan makna terkait dengan salah satu dari 3 waktu, yaitu madi, hal, mustaqbal. Apa itu madi? Madi itu adalah sesuatu hal yang lampau, sesuatu hal yang sudah terlampaui, sesuatu yang sudah terjadi. Sehingga fiil kategori ini disebut dengan fiil madi atau disebut dengan kata kerja lampau. Kemudian yang kedua hal, yaitu kata kerja yang sifatnya present, yaitu sekarang, sedang. Kemudian yang ketiga yaitu mustaqbal, yaitu sebuah kata kerja yang pelaksanaannya itu dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Sehingga kalau kita perhatikan teman-teman semua ya, yang dimaksud dengan fi'il hal dan fi'il mustaqbal ini erat kaitannya dengan fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang maknanya bisa hal, maknanya yang mustaqbal. Dikerjakannya bisa sekarang, dikerjakannya bisa yang akan datang. Demikian juga fi'il amar sebagai sebuah kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu si perintah atau si pemberi perintah bisa saja meminta pekerjaan kepada orang lain itu dikerjakan pada waktu sekarang atau dikerjakan pada waktu yang akan datang, atau bahkan kedua-duanya yang sifatnya istimrar, continue, gitu ya. Nah, itu terkait dengan salah satu dari 3 waktu. Sehingga fi'il ini nanti dipecah menjadi 3 sebenarnya. Madi, ya, mudhari dan amar. Adapun fi'il nahi, ya, fi'il nahi itu adalah fi'il amar yang dinegatifkan. Nah, itu kategori kalam yang kedua, yaitu fi'lun. Kemudian kategori yang ketiga, gitu ya, yaitu adalah harf atau huruf. Harfun itu satu, hurufun itu banyak. Ya. Yang kita bisa artikan sebagai kata depan, ya. Tetapi secara makna ilmu nahwi, gitu ya, huruf itu adalah kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Jadi huruf itu adalah kata-kata, ya, yang menunjukkan makna pada selainnya atau kata yang memiliki makna tertentu. Hanya saja dalam bahasan huruf ini nanti ada 2, ya.
ada dua pembahasan gitu ya. Yang pertama adalah huruf hijai. Huruf hijai ini namanya huruf mabani. Mabani itu artinya yang membangun gitu ya. Sehingga huruf mabani ini bisa kita sebut sebagai huruf muqabalah, huruf yang menyusun sebuah kata. Karena itu huruf ini disebut dengan huruf mabani, yaitu huruf hijai dari alif sampai ya. Jadi di situ nanti ada kaidah khusus yang membahas masalah ini nanti pada bahasan kitabah, cara tulis huruf hijai, bagaimana kalau disambung di depan, kalau posisinya di depan, kalau posisinya di tengah, kalau posisinya di belakang, kalau posisinya sendiri. Nanti ada kaidah yang membahas tentang hal itu yang kemudian kita sebut dengan kaidah kitabah, kaidah menulis ya. Bahkan pada titik seni letternya yaitu tahsinul khat ya, tahsinul khat. Nanti kalau sudah levelnya sudah baik, baru nanti seseorang itu bisa menjadi kaligrafer. Nah, itu bahasan cara menulis huruf menjadi sebuah kata dalam bahasa Arab, itu namanya kaidah kitabah. Nah, di dalam ilmu nahwu yang terkait dengan model yang disebutkan tadi, yaitu kalam, maka yang dimaksud huruf yang menjadi bagian kalam ini yang kedua, yang kemudian disebut dengan huruf ma'ani ya, huruf ma'ani atau huruf-huruf yang memiliki makna, huruf-huruf yang memiliki makna. Nah, teman-teman, sebagaimana yang tadi disampaikan gitu ya, di bahasan ini juga saya hendak ada buku khusus gitu ya yang membahas tentang huruf, yang saya beri judul Raudatul Mufhim li Ma'rifati Hurufil Ma'ani. Ini kita bahas khusus membahas huruf ya, dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, dan yang lainnya dan seterusnya gitu ya. Yang kemudian kita yang biasa tentunya yang secara spesifik yang biasa kita gunakan menjadi bagian dari kalam gitu ya. Kemudian berikutnya kita melangkah pada tanda-tanda dari ketiganya. Kita masuk ke penanda yang pertama, yang kategori kalam yang pertama, yaitu tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim ini sebenarnya bisa diidentifikasi dalam beberapa keadaan, tetapi yang masyhur itu ya bisa kita sederhanakan menjadi 5. Yang pertama adalah bahwa isim bisa dalam keadaan khofat. Khofat ya. Apa sih khofat itu? Khofat itu adalah isim yang diberi harokat kasroh dalam keadaan i'rob aslinya. Nah, itu namanya khofat, yang kadang-kadang ya bisa juga disebut sebagai isim, yang kadang-kadang disebut juga sebagai isim majrur. Jadi khofat dengan majrur itu sesungguhnya istilah yang sama dengan majrur itu sama. Jadi isim yang keadaannya bisa diberi dengan harokat kasroh. Apa sih bedanya antara khofat dengan majrur? Kalau khofat itu istilahnya orang Kufah. Jadi ahli bahasa dari orang-orang Kufah itu menyebut
isim yang berkasroh itu namanya khofat. Kalau orang-orang Basroh ya menyebut khofat atau menyebut isim yang berkasroh namanya al-majrur ya, atau al-jar. Jar itu eh, jar itu adalah arsenalnya, isimnya itu yang disebut dengan al-majrur. Gitu ya, bedanya itu aja. Jadi kalau ada ungkapan apa ya khofat itu, i'rab khofat itu i'rab apa gitu. Oh, ternyata i'rab khofat itu adalah sama dengan i'rab majrur. Ya, artinya isim yang diberi harokat kasroh. Ya, baik itu dalam keadaan kasroh tain ataupun kasroh saja. Ya, jadi kalau isim khofat itu ya kan sesuai dengan keadaannya. Kalau awalnya isim nakiroh ya berarti kasroh tain, bunyinya in. Kalau awalannya itu ada partikel al ya berarti kasroh saja. Nah itu isim yang berkasroh atau isim khofat. Kemudian yang kedua, isim itu tandanya bisa diketahui dengan tanwin. Jadi sederhana kan, kalau ada kata diakhiri dengan tanwin, maka itu dipastikan adalah isim. Ya, dipastikan itu adalah isim. Tanwinnya boleh kasroh tain, boleh domah tain, boleh dengan fathah tain. Kitaban, kitabun, kitabin. Maka itu adalah isim. Nah, ini saya sebut dengan istilah nun sukun itu bunyi tanwinnya gitu ya. Bunyi tanwinnya yang tadi disebut kalau fathah tain bunyinya an. Ya. Kalau kasroh tain bunyinya in. Ya. Kalau domah tain bunyinya un. Itu yang maksud dengan nun sukun itu begitu, ya. Kemudian yang ketiga, dukhulu al-alifi wal lami. Dimasuki partikel al. Misalnya kitabun kemasukan al menjadi al-kitabu. Hizanatun kemasukan al menjadi al-hizanatu. Ya. Kemudian jawalatun kemasukan al menjadi al-jawalatu. Ya, itu contoh yang ketiga, ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat diawali dengan huruf khofat. Ya, huruf khofat itu berarti huruf jer. Makanya tadi di atas itu khofat sama dengan majrur. Atau kadang juga disebut dengan jer. Kenapa? Karena didahului dengan huruf jer. Kalau khofat itu dari aspek harokatnya, kalau huruf khofat itu dari aspek kata depannya. Sehingga ketika isim kedapatan di depannya itu diawali dengan huruf khofat, maka isimnya menjadi isim khofat atau isim yang diberi harokat kasroh pada i'rob, pada tanda i'rob aslinya. Huruf khofat diantaranya adalah ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ruba, ada ba, ada kaf, ada lam. Nah, yang tadi yang saya sebut raudatul mufhim itu membahas ini. Min itu fungsinya apa saja? Ada min lit tab'id, ada min lil bayan, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima itu adalah kemasukan huruful qasam. Kemasukan dari huruf-huruf yang maknanya adalah sumpah. Ada wawu, ada ba, ada ta. Ya, kan disebutkan di poin 4 itu ada ba, tapi kedudukannya sebagai huruf khofat. Yang kelima itu ba sebagai huruf qasam. Sehingga walaupun sama-sama ba-nya tapi beda maknanya. Nanti
Ya, ada di buku yang keempat tadi ya, Raudatul Mufhim tadi. Berikutnya macam-macam fiil. Ya, ini kan sudah saya share dari menjelang duhur kalau tidak salah ya, atau setelah duhur. Yang kita harapkan teman-teman sudah baca sebelumnya. Nah, di sini sedikit mengulang, nanti di bagian akhir kita akan baca kitab, kemudian kita analisa mana yang termasuk kalam dari aspek isim, kalam dari aspek fiil, kalam dari aspek harf. Ya. Kemudian kita melanjutkan di macam-macam fiil. Yang pertama adalah kategori fiil madhi, ya, yaitu fiil yang lampau, di mana fiil madhi ini adalah fiil yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi sebelum waktu pengucapannya. Jadi fiilnya sudah terjadi sebelum kita mengucapkannya. Kok bisa begitu? Bisa lihat contohnya. Akala Muhammadun at-tufaha. Akala Muhammadun at-tufaha. Muhammad telah makan apel. Muhammad telah makan apel. Nah, kalau tadi definisinya tadi dikatakan fiil yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi sebelum waktunya pengucapan. Kalau kita memahami bahasa dengan redaksi Muhammad telah memakan apel, maka kita bisa mendapati ketika kita menyampaikan Muhammad telah makan apel, sesungguhnya Muhammad itu sudah melakukannya, sudah memakannya sebelum saya ngomong Muhammad telah makan apel. Jadi fi'il madhi itu begitu. Ya. Misalkan saya sudah makan. Sebelum saya ngomong saya sudah makan, faktanya pekerjaan itu sudah saya lakukan, bahwasanya sudah makan. Ungkapan itu saya ucapkan misalnya karena istri saya menanyakan, udah makan belum? Atau Mas sudah makan belum? Ya, kalau ada anak-anak biasanya B sudah makan belum gitu ya. Kalau anak-anak nggak ada ya paginya biasanya Mas atau apa gitu ya. Ang gitu ya. Nah, Mas sudah makan belum? Nah, baru ketika itu muncul ya, saya katakan saya sudah makan. Apakah ungkapan dan pekerjaan itu datang bersamaan? Pasti tidak. Pasti pekerjaannya lebih dahulu karena memang fiilnya fiil madhi, baru kita ucapkan. Alhamdulillah habis healing gitu ya. Ya sebelum kita ngomong alhamdulillah sudah healing itu healingnya sudah, sehingga kita mengapresiasi healingnya itu dengan ungkapan alhamdulillah sudah healing cenghar lagi misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, fiil mudhari, al-fi'lu al-mudhari'u, yaitu fiil yang menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung di waktu pengucapan. Gitu ya. Karena tadi bahasanya ada hal, maka ya keadaannya sekarang. Gitu ya. Keadaannya sedang dilaksanakan. Atau bisa juga mustaqbal. Contoh, adrusu an-nahwa. Adrusun nahwa. Saya sedang belajar nahwu. Faktanya di ruang kelas Zoom meeting kita sedang sama-sama belajar nahwu. Adrusun nahwa. Saya atau nahnu nadrusun nahwa atau nadrusun nahwa. Kita sedang belajar nahwu. Nah, ini adalah ungkapan yang antara kejadian, pekerjaan, dan
apa namanya, pelafadannya, kalamnya itu berjalan bersamaan. Nah, nanti teman-teman kalau apa sih pentingnya mempelajari yang kayak begini gitu ya. Pekerjaannya dan apa pekerjaan diucapkan bersama dengan pekerjaannya, pekerjaan yang sudah terjadi yang diucapkan setelah pekerjaan terjadi. Ini nanti kita bisa menggunakannya ketika kita mengaplikasikan bahasa itu ke dalam bagaimana cara kita beristidlal menggunakan dalil, mengingat ada makna-makna dari lafaz-lafaz yang harus kita cermati, yang nanti kita bisa lihat di dalam warokat ya, mukhtasar warokat tadi yang di PDF itu ya. Berikutnya yang ke contoh lainnya misalnya atau menunjukkan kejadian yang akan mendatang pekerjaannya menggunakan huruf sa. Sa'akhruju ilal masjidi. Ya, saya akan keluar ke masjid. Ya. Bedanya kalau tanpa partikel huruf mustakbal maka diartikan dalam keadaan hal sedang terjadi. Kalau diberi huruf mustakbal itu nanti ada sa, ada saufa gitu ya. Maka diartikan sebagai pekerjaan yang sifatnya continuous gitu ya. Sa'akhruju ilal masjid. Meskipun sebenarnya bisa saja nanti ketika berbahasa, ketika kita melakukan kalam gitu ya, itu bisa dibahasakan berdasarkan fakta di lapangannya. Kayak ini dan itu tuh hada hadih itu ya. Kalau berdasarkan naskah dalam buku ya kalau hada ya ini, kalau hadih ya itu. Tapi kalau kita dalam berkalam, bermuhadasah di ruang-ruang tertentu maka ungkapan yang dipilih ya diksi yang dipilih sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga fi'lul amri. Fi'il amar yaitu fi'il yang menunjukkan kejadian yang dituntut untuk dilakukan setelah waktu pengucapan. Jadi sebelum ada perintah ya kita nggak melakukan gitu. Kenapa? Karena fi'il amar ini adalah konotasinya adalah kalimat perintah. Kalau kalimat itu muncul, maka orang yang diperintah itu akan melaksanakannya baik pada saat itu juga maupun pada saat yang akan datang sesuai dengan konteks perintahnya. Misalnya di sini contohkan ijlis, duduk. Ya, duduklah gitu ya. Nah, ini termasuk kategori daripada kecabangan pada fiil yang nanti di bahasan berikutnya ada bahasan kecabangan fiil gitu ya, tapi lebih kepada pengenalan ilmu tasrifnya saja. Kemudian berkaitan dengan fiil ada tanda-tanda khusus yang bisa kita analisa sebagai anasil ya, sebagai unsur yang unsur itu bisa kita sebut dengan unsur yang mendudukan kedudukannya sebagai fiil. Di antaranya adalah masuknya partikel qad, sungguh gitu ya, sungguh. Nah, qad ini masuk hanya pada qad ini masuk pada fiil madhi dan juga fiil mudhari. Jadi qad itu bisa masuk pada fiil madhi dan juga bisa masuk pada fiil mudhari. Nanti di bahasan huruf, kecabangan huruf kan ada bahasan ya di abstraksi itu.
yaitu huruf yang bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil, bisa juga masuk pada keduanya. Jadi bahasan hurufnya di nahwu yang pertama lebih kepada amil saja, yaitu huruf-huruf yang memasuki kata depan isim. Ya, nanti di Raudul Mufhim itu lebih kepada fungsi dan maknanya. Kalau itu lebih kepada pengaruhnya pada pola kalimat pada sebuah kata. Ya, kemudian di sini sedikit dirinci gitu ya. Tadi saya sebut min itu ada lil tab'id, ada lil bayan. Qad juga sama. Ya, maknanya bisa sebagai tahqiq, sebagai sebuah kepastian atau kesungguhan. Misalnya di dalam hadis Muslim yang diterima dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Kalau baca selain baca Quran tidak perlu menggunakan ilmu tajwid supaya tidak merusak makna, ya, atau supaya dapat dimengerti oleh orang yang diajak bicara, ya. Kayak ini nih, ya. Kalau secara ilmu tajwid kafafan ada wa itu dibacanya kafafau. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai idgham biguna, karena ada tanwin ketemu wa, ya. Nah itu nggak boleh. Jadi siapapun nanti kalau baca teks berbahasa Arab itu bukan Al-Quran, maka jangan menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nanti menjadi lahnul jali. Bacaannya itu menjadi rusak dan nanti merusak makna. Demikian pula juga Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, ya, apalagi dalam tilawah itu wajib pakai ilmu tajwid. Kalau tidak nanti lahnul jali. Ya, lahnul itu rusak, jali itu kerusakannya itu tidak samar alias jelas. Kalau sebuah ungkapan diungkapkan dengan ungkapan yang rusak, maka maknanya juga pasti akan rusak. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, siapa orang yang masuk Islam, waruziqa kafafan, ia diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah memberikan keqonaahan atau sifat qanaah atas rezeki yang ia terima. Nah ini qadnya bermakna tahqiq, karena itu diartikan salat. Diartikan sungguh. Diartikan sungguh. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Yaitu qad bermakna tahqiq, ya. Kemudian qad juga bisa bermakna taqrib, ya, yang artinya mendekatkan atau menjadikan posisinya nyaris atau hampir, atau secara waktu diartikan sebentar lagi. Misalnya qad qamatis shalat. Salat hampir ditegakkan. Ya. Salat hampir ditegakkan. Ya. Nah, qad juga bisa memasuki pada fi'il mudhari, ya. Kemudian maknanya juga bisa sebagai tahqiq, ya, yaitu memberi makna kepastian atau kesungguhan, atau sebagai menunjukkan kepastian. Seperti di dalam surat An-Nur ayat 64. Qad ya'lamu ma antum alaihi
wa yauma yurja'una. Kalau dibaca secara tanwinnya antum gitu ya. Nunnya ikhfa ausat. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan yang kalian berada di dalamnya sekarang, dan dia mengetahui pula hari di mana manusia dikembalikan padanya. Ini ilmu Allah, bahwasanya Allah itu bagaimanapun keadaan hamba-hambanya sekarang yang jumlahnya miliaran itu, Allah mengetahui apa saja, baik secara dohir maupun secara batin. Dan Allah juga mengetahui bahwasanya kelak itu dia dikembalikan kepadanya, yang nanti membawa pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukannya di dunia. Kalau amal solihnya banyak dan Allah ridhoi, dia akan ditempatkan di surga. Kalau amal tolihnya lebih banyak, kemudian Allah benci, maka Allah berikan kepadanya neraka. Berikutnya bisa jadi ahlu neraka yang kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya, maka dia tidak khulud finnar, dia tidak tidak kekal di nerakanya, transit saja meskipun lama gitu ya, tapi pada akhirnya berkat kasih sayang Allah naikkan ke dalam surga. Kemudian qad juga bisa diartikan sebagai at-taqlil, ya. Ya, sebentar. Qad juga bisa diartikan sebagai at-taqlil, yang artinya jarang ya, atau sedikit, dari kata qalla yaqillu ya, taklil. Kemudian contohnya qad yasdiqul kadzubu, ya. Terkadang si pendusta itu berbuat jujur. Qad yasduqul kadzubu, kadang-kadang si pendusta itu berbuat jujur. Ya, dusta-dustanya pendusta, ya, dalam keadaan tertentu bisa saja dia berbicara secara jujur. Kemudian qad ya pada fiil mudhari bisa juga maknanya adalah at-taksir. Jadi bisa diartikan sering atau banyak, bisa diartikan jarang atau sedikit. Makanya nanti ketika kita menerjemahkan itu, mana nih yang lebih kecenderungannya? Nah, mana yang menunjukkan kecenderungannya itu nanti kita lihat pada redaksinya. Ya. Kayak tadi tuh ya, qad yasdukul kadzubu. Kalau orang pendusta pasti omongannya dusta. Maka mendudukan qad kita bisa secara secara hissi ya, secara indrawi bisa memberikan analisa bahwa ya tadi sedusta-dustanya pendusta pada kondisi tertentu bisa juga dia bisa berbuat jujur, berkata jujur. Makanya qadnya itu diartikan sebagai taklil. Sebaliknya qad juga bisa diartikan sebagai taksir. Contohnya qad yanjahul mujtahidu. Seringkali orang-orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Ya. Kalau secara bahasa, sungguh orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Sangat jarang ya. Sangat jarang orang yang bersungguh-sungguh itu tidak berhasil. Makanya ada bahasa netizen yang sering kita dengar bahwasanya usaha itu tidak akan mengingkari hasil. Makanya termasuk kita di dalam belajar bahasa Arab juga begitu.
Saya termasuk orang yang suka belajar itu dari jalur lambat, bukan dari jalur cepat. Dalam artian belajar bahasa Arab 30 menit langsung bisa gitu, atau 3 kali pertemuan enggak. Kenapa? Karena proses-proses seperti itu sebenarnya kalau kita husnuzon itu lebih kepada bagaimana memompa semangatnya untuk bagaimana kita betul-betul fight ya, untuk katakanlah mengalahkan ya kendala-kendala dalam masalah. Tapi yang namanya proses belajar itu tidak bisa secara instan ya, mesti dengan upaya-upaya yang betul-betul prepare-nya itu diupayakan sedemikian rupa. Dan ketika kita belajar, kita juga akan mempelajari karya-karya pada ahlinya yang genrenya itu masing-masing. Ada yang jalur cepat, ada yang jalur lambat, ada yang jalur sedang, dan seterusnya. Dari yang kita pelajari itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi dengan belajar dari beberapa referensi itu justru trayeknya makin jauh sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari satu trayek saja, maka kita tidak tahu rutenya ya itu aja. Gitu. Sementara ya ilmu itu selalu berkembang, sementara pengetahuan itu selalu dari proses tertentu menuju proses yang matang. Gitu. Makanya memang belajar itu silsilah, ya, menggunakan serial berseri gitu loh. Dari ini, dari itu, dari pengantar ya, dari pengantar, dari permulaan, dari pertengahan, dari madya hingga ke pakar. Ya minimal kita di buku 1 belajar pengantarnya, di buku 2 di Syarah Jurumiyahnya itu adalah mukodimahnya. Dia ada pengantar, ada permulaannya. Ya, jenderal aja kan begitu ya. Jenderal 1 namanya Laksamana Pertama. Jenderal 2 namanya Laksamana Muda. Jenderal bintang 3 namanya Laksamana Madya. Jenderal bintang 4 baru Laksamana Penuh. Kan begitu ya. Jadi nanti harus betul-betul kita siapkan sedemikian rupa untuk menyiapkan pelajaran-pelajaran yang hendak kita pelajari. Dalam hal ini termasuk diantaranya adalah Durusul Lugha Al-Arabiyah. Jadi yang model cepat itu sebenarnya kalau menurut saya itu lebih kepada pengantarnya. Yang namanya juga pengantar kan, ibaratnya kita mengantarkan anak kita ke sekolah gitu ya. Anak itu jadi atau tidak kan tergantung dia. Kita di rumah menyiapkan mereka untuk belajar, kita didik, kita berikan arahan-arahan, kemudian kita antarkan ke sekolahnya. Nah, di sekolah dia ngapain itu kan sebenarnya murni itu ikhtiar dari anak-anak kita. Nah, demikian juga dalam belajar, termasuk dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi begitu ya. Jadi qad yanjahul mujtahidu. Seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Apakah itu jalurnya lama, ya, apakah itu jalurnya cepat, ataukah jalurnya sedang, nah, itu tergantung pola. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lambat, dan seterusnya. Ya. Kemudian contoh atau ciri yang fiil mudhari itu ada huruf sin yang disebut dengan huruf sin istiqbal atau sin mustakbal, yang maknanya adalah huruf yang menunjukkan waktu yang akan datang ya.
Hanya saja huruf sin ini hanya ada pada fi'il mudhari saja. Kalau qad itu bisa pada fi'il madhi, bisa pada fi'il mudhari. Nah, kalau sin ini hanya di fi'il mudhari saja. Ya. Sa'adhabu mubakkiran. Saya akan pergi pagi. Tapi tidak bisa untuk fi'il madhi. Sadhabtu misalnya. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak matching. Karena fi'il madhi itu pekerjaannya sudah selesai. Sementara huruf mustaqbal itu ya setidak-tidaknya sekarang. Atau bahkan yang akan datang. Jadi tidak pada tempatnya kalau sa itu kita pakai untuk fi'il madhi. Sehingga sa itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Sayadhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad akan pergi ke sekolah. Kemudian juga bisa dimasuki huruf saufa. Nah, ini juga pada fi'il mudhari. Sin dan saufa maknanya sama, yaitu huruf istiqbal yang menunjukkan waktu yang akan datang. Akan tetapi saufa seringkali waktu yang akan datangnya itu lebih lama dari sin. Dan masuk hanya fi'il mudhari saja. Ya, sama dengan sin masuk pada fi'il mudhari saja, tapi dari aspek pemaknaannya saufa itu kemustakbalannya, ke waktu akan datangannya itu lebih lama. Misalnya di dalam surat Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Rabbmu Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan karunia-Nya padamu, lalu hatimu akan menjadi ridho. Seperti tadi ya, bahwa ketika secara sababiyah orang itu berupaya, maka hasilnya itu bisa cepat, bisa lambat, bisa sedang. Nah, yang menentukan cepat, lambat, dan sedang itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan anugerah-anugerahnya kepada kita. Ya. Kemudian ciri yang keempat itu adalah adanya ta'nis sakinah, yaitu huruf ta sukun. Jadi kalau ada fiil madhi ya diakhiri dengan ta'nis sakinah, maka itu adalah fiil. Atau kalau ada kata ya, kalau ada bagian dari kalam yang akhirnya ta dengan harokat sukun, maka itu fiil, khususnya fiil madhi. Katabat ya. Kemudian fa'alat, harosat, kanasat. Nah, itu sudah khusus, maknanya adalah fiil. Jadi kalau ada huruf ta yang tidak ditutup atau tak maftuhah namanya, kalau tak yang ditutup namanya marbutoh gitu ya. Kalau ada tak maftuhah seperti huruf ba tapi titiknya 2 yang berharokat sukun pada sebuah kata, maka itu dipastikan fiil. Secara spesifik adalah fiil madhi. Ya. Jadi adanya tak nisakina. Tak yang seperti itu adalah tak yang menunjukkan makna perempuan yang ditandai dengan huruf tak yang disukun. Meskipun terkadang huruf ta tidak disukun karena untuk memudahkan bacaan saat bertemu dua sukun. Nah, ini kaidahnya lain lagi ya. Kalau ada iltiqa'us sakinah ini ya, kadang huruf tak disakinahnya itu
hidupkan dengan harokat lain. Tapi nanti kita akan ketahui kalau sudah membahas i'rab, ya, bahwa harokat itu bukanlah harokat aslinya. Harokat aslinya itu adalah sukun. Contoh, ya, contohnya itu adalah kalau dibaca di waqaf itu dibacanya kolats, kolats imro'atu, kolats imro'atu, ya, kolats imro'atu. Alif di situ, alif di situ pada awalnya alif yang tidak berharokat, sehingga tidak dibaca. Nah, ketika disatukan dengan fiil diakhiri dengan tak taknis, maka kan seolah-olah ada kolats emro'atun, ya. Maka kemudian karena bertemu dua sukun, tak taknisnya diberi harokat wikoyah, ya, yaitu kasroh. Ya, harokat wikoyah itu harokat yang fungsinya sebagai benteng untuk menghubungkan gitu ya, dari sukun yang pertama ke sukun yang kedua, ya, sehingga dibaca waqalatim ro'atu fir'auna, ya, qurratu ainil li walaka la taqtuluhu. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penunjuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Ini kisah tentang Nabi Musa kan. Ya. Fir'aun kan telah membuat dekret ya untuk membunuh semua anak laki-laki. Qadarullah Nabi Musa diselamatkan oleh istrinya, Ibunda Asiyah, di mana kan dengan Fir'aun nggak punya anak. Bahkan disebutkan dalam hadis meskipun dia itu istrinya Fir'aun, tetapi Ibunda Asiyah itu tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Fir'aun, tetapi jin atau iblis yang diserupakan dengan Ibunda Asiyah. Jadi disebutkan dalam riwayat itu begitu. Jadi ya wajar kalau kemudian nggak punya anak begitu. Dan itu cara Allah menyelamatkan Ibunda Asiyah sebagai hamba Allah yang beriman. Nah, ringkasnya ya, kalau pada fiil ini diawali dengan qad, itu masuk pada fiil madi dan mudhari, bisa juga diawali dengan sin dan saufa, ya, masuk pada fiil mudhari saja, atau bisa diakhiri dengan tak taknis sakinah, ini hanya masuk pada fiil madi saja. Nah, nanti secara lebih luasnya kita akan bahas di dalam buku tasrif. Di sini hanya mengenal saja agar antum itu bisa menganalisa daripada fiil gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanda huruf. Ya. Huruf itu di dalam ilmu nahwu yang dibahas adalah huruf yang memiliki makna. Oleh karena itu pemaknaannya nanti disesuaikan dengan fungsinya. Nah, secara lebih luas ya, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya mengenai huruf-huruf yang masuk pada isim, huruf-huruf yang masuk pada fiil, dan huruf-huruf yang masuk pada keduanya. Gitu ya. Karena nanti terkait dengan fungsinya dalam menghadapi isim atau fiil yang ada di depannya. Sehingga dengan kata lain, huruf itu tidak memiliki daripada ciri-ciri sebagaimana pada isim dan pada fiil. Dia hanya bisa difahami dengan cara menghafal. Oleh karena itu secara lebih spesifik nanti di bahasan
pertemuan berikutnya di kecabangan huruf. Ya, di situ kita akan bahas huruf dalam 3 keadaan, yaitu huruf yang memasuki isim, huruf yang memasuki fiil, dan huruf yang memasuki fiil dan isim. Nah, nanti pengembangannya itu nanti ke i'rab, ya, membaca bacaan marfu, membaca bacaan mansub, membaca bacaan jazm, ya. Itu. Baik, ini yang bisa disampaikan, ya. Ada pertanyaan sebelum kita praktek, ya, di bahasan kitab ringkasan Waraqat. Ini ada ya, Ustaz Bakri, ya. Ya, afwan Ustaz. Izin bertanya, mohon diperjelas lagi tentang membaca hadis tidak perlu hukum tajwid. Selama ini Ana praktekkan ketika itu membaca hadis pakai hukum tajwid, tapi tidak seperti ketika membaca Al-Qur'an. Ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana membaca Al-Quran secara tartil, sehingga acuan bakunya ya memang hanya untuk Al-Quran. Kalau untuk hadis, ya, tidak diperkenankan. Seperti misalnya man kuma romadona imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Kita bacanya dengan mangkoma. Mangkoma. Nah, itu menurut saya itu adalah lahnul jali gitu ya. Secara kalam itu tidak mengikuti kaedah kalam dalam ilmu nahwu. Gitu ya. Sehingga ya tidak disarankan sebenarnya untuk dibaca menggunakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu hanya diperuntukkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang benar, dengan bacaan yang tartil. Itu Ustaz, jawaban dari saya. Wa'alam. Jadi tidak diperkenankan membaca hadis dengan ilmu tajwid, ya. Man koma romadona dibacanya mang soma atau mang koma atau mang soma, itu tidak bisa dibaca atau tidak benar dibaca demikian. Kenapa? Karena merubah maknanya. Ya, karena itu disarankan atau tidak dianjurkan membaca dengan tajwid. Ya, begitu Ustaz. Saya kira nanti akan banyak secara fonetik itu bermasalah, ya. Secara fonetik, secara kaidah bunyi itu nanti bermasalah. Jadi secara peruntukannya ilmu tajwid itu untuk mereka-mereka yang hendak membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tilawah yang benar. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tampilkan. Ya, bangga. Ustaz Iman izin menyimak. Kita tampilkan kitab Waraqatnya, Ustaz. Kita mau baca dulu. Ya. Jadi ini adalah ringkasan dari kitab Matan Al-Waraqat fi Usulil Fiqhi. Ya. Kitab Al-Waraqat dibacanya Al-Waraqatu, jamak muannas salim dari kata Al-Waraqatu,
Warokot itu artinya lembaran-lembaran atau daun-daun. Ya, berarti daun kan kalau kita asumsikan itu ya lembaran. Jadi lembaran-lembaran fi usulil fiqhi, ya, di dalam bahasan usul fikih. Kitab ini aslinya ditulis oleh Imam Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, ini gurunya Imam Ghazali. Ya, dan Al-Waraqat ini adalah matan yang membahas usul fikih yang katakanlah bisa menjadi induk dalam memahami usul fikih. Jadi sebelum bahas Al-Mustasfanya Imam Ghazali gitu ya, yang tebal, yang 4 jilid, atau ringkasannya yang diringkas oleh kalangan madhab Hanafi, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang diberi judul Raudatun Nadir wa Jannatul Manadir, ya kita belajarnya dari matan saja dulu, ya, dari ringkasannya, dari matannya. Matan itu klausul-klausul ilmu dalam satu rumusan ilmu tertentu, ya. Kalau nahwu yang terkenal yang menjadi induknya itu adalah matan Zurumiyah. Nanti ada sarahnya macam-macam, ada Tuhfatus Saniyah, ada matannya Syekh Zaini Dahlan, dan seterusnya. Nah, nanti matan Zurumiyah yang saya akan coba sajikan itu nanti kita mengambil redaksinya langsung, baru nanti di bawahnya terjemahan. Jadi tidak keluar dari pakem ilmu nahwunya yang disajikan oleh penulisnya. Kita perluaskan di bawahnya gitu ya. Baik, kita ke sini. Nah, ini yang menyusun atau yang meringkas dalam bahasa glosarium tadi, ya, itu adalah Abi Abdillah Musyafa Ad-Darani. Ini Salafi, ya, Ustaz di kalangan Salafi, Dr. Musyafa Ad-Darini. Tapi ya nggak masalah, ilmu mah dari siapa saja toh. Nah, ini kita ambil atau kita pelajari dari istilah-istilah definisinya. Ini tidak diulas sedemikian detailnya, hanya mengulas tentang beberapa definisi yang menurut beliau penting untuk dipahami. Baik, saya baca satu fakroh dari risalah ini, ya. Hadhihi waraqatun, ini adalah lembaran-lembaran atau risalah gitu ya. Kalau lembaran-lembaran yang disusun kan berarti risalah, ya. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin, yang menyajikan atas pengetahuan yang merupakan fusul, ya, cabang-cabang atau pasal-pasal lebih tepatnya, min usulil fiqhi, dari pembahasan usul fikih. Wa huwa, yaitu usul fikih ini, murakkabun, tersusun secara murakkab. Apa murakkab tadi? Susunan dua kata, min mudhafin wa mudhafin ilaihi, yang tersusun dari mudhaf ilaih. Nah, nanti ini juga akan kita bahas, ya teman-teman, ya. Nanti di bahasan cara membuat tarkib. Dalam hal ini adalah tarkib idhofi. Idhofi itu nanti ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Dalam konteks usulul fiqhi, itu mudhafnya adalah usul, mudhaf ilaihnya adalah al-fiqhi. Nah, nanti kita akan ke sana pada akhirnya. Tapi di sini kita baca dan kita terjemahkan untuk teman-teman nanti analisis mana fiil, mana isim, mana
huruf ya. Berikutnya wa makana kadzalika fata'rifuhu min haitsu huwa murakkabun laqabiyyun. Ya. Wa makana dan apa yang menjadi eksistensinya kadzalika yang demikian itu. Nah, ini maknanya dan apa saja yang berkaitan dengan hal itu, nah, yaitu yang berkaitan dengan usul fikih, fata'rifuhu min haitsu, maka definisinya dari aspek huwa murakkabun laqbiyun, huwa murakkabun laqabiyun, ya, dari aspek bahwa ia usul fikih ini adalah murakkab laqabi. Murakkab laqabi itu susunannya bisa dari idhofah, bisa dari macam-macam. Tapi ketika sudah menjadi murakkab laqabi, itu maknanya sudah tertentu sebagai satu rumpun bahasan atau satu kedudukan tertentu gitu maksudnya ya. Ya, bi'tibari kullin ya, dengan ungkapan pada setiap min mufrodihi dari diksi-diksinya, maksudnya istilah yang memiliki konotasi tertentu tafsiliyun secara terperinci. Jadi di sini kata Imam Haromain bahwa hadihi waraqatun tastamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi. Ya. Ini adalah risalah yang mencakup atas pengetahuan pasal-pasal dalam usul fikih di mana ia tersusun dari susunan dua kata sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Dan apa saja hal yang berkaitan dengan hal itu, maka definisinya dari aspek bahwasanya ia ini sudah menjadi murakkab laqabi. Jadi menjadi sebuah istilah tertentu ya, bi'tibari yang diungkapkan kulli min mufradatihi dari diksi-diksinya secara terperinci. Jadi di sini nanti hanya diambil istilah-istilahnya saja, kemudian didefinisikan, dan pendefinisiannya inilah yang dimaksud dengan secara terperinci. Nah, kita ingin teman-teman menganalisa dari fakroh yang pertama untuk menganalisa mana isim, mana fiil, mana huruf sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari bersama dalam paparan sebelum baca risalah ini. Siapa yang mau menganalisa dari paragraf ini? Kita masih ada waktu 20 menit ya, bisa lah untuk 3 fakroh mah gitu ya. Ini kalau dibaca atau dikaji dalam 12 pertemuan mungkin rampung kali ini warokotnya gitu ya. Siapa yang ingin mengajukan diri sebelum saya tunjuk? Ya, coba Tan. Ya, silakan. Dari urut tadi ya, dari hadihi kemudian Hadihi warokotun waraqatun. sampai titik aja Ustaz. Kalau tidak sampai selesai sampai titik aja sampai al-fiqhi itu ya. Ya, hadihi waraqatun. Hadihi ini apa ini? Huruf ya. Hadihi Waraqatun isim astamilu
fiil, Mm-mm. ala huruf, Mm-mm. ma'rifatin isim, Ma'rifati bahasanya. ma'rifati ya, Mm-mm. isim, usulin isim, Mm-mm. min huruf, usulin, usuli ini juga huruf. Nah, Pak, Us. isim. Mm-mm. Nah, fikih juga isim ya. Ya, betul. Jadi kalau nanti dikaitkan dengan analisisnya, kenapa hadihi disebut isim? Nah, ini eh, kalau tadi tidak disebutkan secara ini ya, secara tanda-tanda karena ini masuk kategori cabang dari isim ma'rifat. Sementara tadi yang disebutkan dalam paparan itu hanya mengambil satu contoh dari isim ma'rifat yaitu partikel al gitu ya. Ya, Sementara isim ma'rifat itu kan banyak dan yang paling umum itu adalah partikel al ya. ya, Jadi ini isim. Kemudian warokotun, nah ini keisimannya diketahui dengan adanya tanwin begitu ya. ya, ya, Kemudian tastamilu ini fiil, ada huruf mudhoro'ah taknya. Kemudian ala ini karena tidak ada cirinya pasti dia adalah huruf. hmm, Kemudian ma'rifat itu karena ada fat berarti dia isim. Kemudian fusulin, lin juga sama ya, dibaca sehingga dia isim. Kenapa tidak dibaca ala ma'rifat fulin bukan tadi wasfi, tapi sebagai mudhaf fusul itu sebagai mudhaf ilaih ya dibaca khofat karena ada ala. Aslinya ma'rifatu fusulin, cuman karena ada ala ya maka dia menjadi khofat gitu ya. Kemudian min ini karena tidak ada cirinya maka dia huruf. huruf. Kemudian usuli ada kasroh maka dia isim. Kemudian Hmm, al-fiqhi, nah ini bisa diketahui dari dua sisi. Bisa dengan ya, partikel al, ya, ya. bisa diketahui dengan kasroh. Maka ini adalah isim. Ayo, scroll start. Berikutnya, siapa mau ini? Kita tunjuk aja ya, biar agak lebih ini. Ya, sekarang yang berikutnya, yang udah nyala tuh kakak Yara. Ya, voice-nya sudah nyala, berarti sudah siap. Kakak Yara, silakan. Yang kedua, pola kalimat yang kedua. Sampai mudhafun ilaihi. Ya, pola kalimat yang kedua dari paragraf pertama. Dari wahwa, ya, huruf, wa isim, murakkabun, isim, ya. min huruf, mudhafun, isim, Mudhafun apa mudhafin? in, Ya, min mudhafin, mudhafin. Ya, mudafu ilaihi, wa mudafun, mudhafin ilaihi. Kan itu ada min ya. Wawunya sebagai wawu atof atau wawu yang kedudukannya sama dengan isim yang ada sebelum wawu ketika membaca isim setelah wawu atau tabinya wa mudafin, wa-nya huruf, isim, ilaihi, ya ilahi, ilahnya itu adalah huruf huruf. isim ya betul ya. Jadi wa huwa murakkabun min mudhafin.
ya. Karena satu kata maka dibaca tanwin. Min mudhofin wa mudhofin ilaihi. Dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya, jadi nanti analisanya dari yang tadi disebutkan ya, ciri isim, ciri fiil dan ciri huruf. Syukron. Berikutnya yang terakhir ini yang laptop Merdeka siapa ini? Laptop Merdeka. Oh, Ustadz Bakri dulu silakan. Sudah Siap. ya. Kalimat yang mana? Wa makana tah? Ya, wa makana Wa makana wa huruf ma huruf kana huruf kana kana fiil. Kana fi'il fi kana fi'il kadzalika fi'il kadzalika ka-nya fata'rifu huruf, ka-nya huruf dari hanya kana huruf isim. Terus hanya huruf dari fata'rifuhu ini ada fa-nya berarti fi'il fa-nya min adalah huruf huruf. haitsu fa-nya huruf ta'rifuhu apa ini Isim-isim. min huruf haitsu haitsu arti apa haitsu ya haitsu fi'il Haitsu itu isim. huwa isim haitsu isim huwa huruf huwa itu isim ya murakkabun Murakabun fi'il ada laqiyun tanwinnya, ada tanwinnya apa kalau ada tanwinnya? Ya, isim ya laqabiyun ya, laqiyun isim ya wa bi i'tibari wa nya huruf bi i'tibari apa ini isim bi-nya huruf, i'tibarinya karena ada khofat jadi isim. ya kullin isim min mufrodatihi minnya huruf mufrodatihi isim tafsiliyun isim Ya, nah, jadi gitu, intinya kalau ada tanwin, apa fathah tain, apa kasroh tain, ya, apa itu domah tain, maka itu adalah isim, gitu ya. Kemudian ya kayak min haitsu nih, min min haitsu, haitsu itu apa? Nah, kalau susah, ya, kalau susah, ya, secara umum min itu masuk pada isim, huruf itu aja. Ada kalau isim toh dia itu tidak dibaca kasroh pasti ada sebab lain. Tapi secara pengetahuan dasarnya seperti itu. Jadi nanti ketika mengi'rab itu kadang satu huruf yang nyempil itu perlu disebut kayak bi'tibari itu ada bi dan ada iya i'tibari ya gitu ya. Demikian juga fa ta'rifu ada fa, ada ta'rif, ada hu gitu ya. Nanti kalau kita mengi'rab itu tiga-tiganya disebut begitu ya. Baik, Ustaz. Satu lagi ya, satu fakroh lagi. yes. Ini makna usul fikihnya yang ditinjau dari apa namanya beberapa sisi ya. Ditinjau dari dua sisi ya. Kita bahas sisi yang pertama ya. Fa usulul fiqhi maka usul fikih atau jadi usul fikih gitu ya. Bi'tibaril awal dalam ungkapan yang pertama adalah al-ilmu ya
Al-ilmu, ini HP saya rengat nih, jadi nggak jelas bacanya. Saya dari PDF-nya aja agak gede ya, bisa digedein. Al-ilmu bil qawaidi, ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah allati yatawassalu biha, yang menghantarkan dengannya, haknya itu kembali ke al-qawaid, ya, yang menghantarkan dengannya, dengan kaidah-kaidah itu, ila istinbatil ahkamis syar'iyyati al-far'iyyati, ya, kepada penggalian istinbat hukum-hukum syar'i al-far'iyyati yang bercabang, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyatu, yang terperinci. At-tafsiliyatu itu kembali ke al-qawaid, berarti at-tafsiliyati bacanya. Kenapa? Karena kembali kepada al-qawaid, di mana al-qawaidnya dibaca bi al-qawaidi, gitu ya. Jadi yang namanya usul fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah yang menghantarkan dengannya kepada penggalian hukum-hukum syar'i secara cabang dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Atau ilmun, satu cabang ilmu atau sebuah cabang ilmu, karena dia nakiroh ya, bertanwin, atau sebuah ilmu ya bahasu, yang membahas, fihi, di dalamnya, an, dari adilatil fiqhi al-ijmaliyati, dari dalil-dalil fikih secara global, ya, wa kaifiyati. Kenapa wa-nya dibaca atau? Karena ini masih dalam satu narasi kepada an adilati, ya. Wa kaifiyati al istifadati, dan bagaimana cara mengambil faidah, bagaimana tata cara mengambil faidah, artinya mengambil hukum, minha, darinya, ya, wa halul mustafidi, dan keadaan orang yang mengambil faidah itu, yaitu mujtahid. Jadi usul fikih itu adalah ilmu yang membahas di dalamnya tentang dalil-dalil fikih secara global dan tata cara pengambilan hukum di dalamnya, dan hal yang berkaitan dengan orang yang mengambil faidah hukumnya. Siapa? Mujtahid, ya, mujtahid. Baik, sekarang dibaca definisi yang pertama atau ungkapan pada definisi yang pertama oleh Ibu Leli. Mangga Ibu Leli. Usuli huruf, usuli isim, al-fiqhi isim, iktidari dengan huruf, iktidarinya huruf. Iktibarinya isim. Iya, isim. Al-awali isim. Al-ilmu isim,
bil qawaidu bil qawaidi Kalau tidak ada partikel alnya emang dibaca qawaida ya. Jadi membaca al-mamnu minas sorfi itu dibaca kasroh kalau ada alif lamnya, dibaca fathah kalau tanpa alif lam gitu ya. Itu cara membaca isim yang mengikuti wajan mafa'il atau isim al-mamnu minas sorf. Jadi kalau ada alnya tetap dibaca kas. Silakan Ibu bil qawaidi lanjut. di-nya huruf, qawaidinya isim, alati isim. Iya. Ya tawassalu Fiil mudhari. biha di-nya huruf, ha-nya isim. Sila huruf, Istinbati ada kasrohnya apa? Ada kasrohnya isim ya. Kalau ada kasrohnya isim. Min huruf adilatiha isim, haknya isim juga, al-tafsiliyatu isim. Ya, baik. Itu ya, betul bahwa yang tadi disampaikan betul. Agak tidak terdengar tapi saya mendengarnya bagus ya, betul. Jadi di situ bil qawaidi itu memang kalau tanpa alnya dibaca qawaida ya. Kalau di kasroh. Nah, kalau diberi partikel maaf kalau diberi isim diberi huruf jar gitu ya. Dibacanya biqawaida kalau tanpa ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya dibaca bil qawaidi. Itu kekhususan yang ada pada al-mamnu minas sorfi. Huruf yang tidak mengalami tanwin pada isim yang tidak mengalami tanwin dalam keadaan isimnya. Berikutnya udah satu lagi nggak apa-apa ya, udah 59. Ke Ustadz Dede. Dipungkas Ustadz, silahkan. Atau Ustadz John. Ya Ustadz, yang mana Tad? Ya, itu yang definisi yang pertama dari usul fikih setelah at-tafsiliyati. Sekarang Au ilmu yabhasu au ilmun au ilmun au itu huruf dan iya betul ilmun tuh isim, iya yabhasu ini pekerjaan, fiil, iya fihi itu huruf juga Ustadz. fi-nya huruf Huruf, hi-nya isim, an harf jar, huruf iya adilati ya itu isim Ustadz. ya Al-fikhi ada alif lam juga isim. Al-ijmaliyati isim Ustadz. ya Wa kaifa, nah ini bagaimana wa-nya huruf, kaifanya bacanya jangan wa kaifa wa kaifiyati oh iya wa Mas kaifiyati ini isim. ya Al-istifadati ini isim. Minha huruf Ustadz huruf
Minnya Fiil Ustaz. Min. hurufnya isim. Gimana Ustaz? Minnya huruf haknya isim. Betul. Min. Betul. Minnya huruf hanya isim. Mm-mm. Wahalin. Wahalu Wahalu. dofatan badan. Wahalu. Ini fiil. Hmm. Halu apa halu? Isim Ustaz. Ya isim. Al-Mustafidin. Ya, Ini juga isim. ya betul. Dari Jadi lam. teman-teman nanti menganalisa tag itu sebelum nanti antum menerjemahkan itu dipastikan ininya dulu langkah awalnya mana isim, mana fiil, mana huruf ya. Langkah kedua nanti sebenarnya membaca tag itu bisa dengan menerjemahkannya per kata dan kita harapannya itu nanti kalau membaca kitab itu per kata. Adapun misalnya ketika terjemahan perkatanya itu kalau diterjemahkan secara morfologi ya secara kata itu agak susah baru menggunakan bahasa interpretasi ya bahasa improvisasi itu ya baru nanti kita bisa mengambil mafhumnya. Ini memang idealnya kita membaca teks berbahasa Arab itu harapannya ya metode churros itu begitu. Kita berharap bisa membaca dan menerjemahkannya per kata. Manakala ada sedikit perlu menggunakan bahasa improvisasi itu ketika mendapati kata-kata yang disusun itu kalau diterjemahkan secara lafzi, secara morfologi itu agak kurang pas tuh. Baru kita menggunakan bahasa improvisasi agar nanti tidak terjadi banyak tambahan kata yang kadang-kadang di dalam redaksinya nggak ada gitu. Nah begitu ya teman-teman. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benar semata-mata datang dari Allah. Yang salah adalah karena kedaikan pada diri saya. Mohon maaf apabila kurang bisa mengambil pemahaman dari paparan ini. Tapi insya Allah prinsipnya belajar itu kontinu. Ya. Kalau kata orang Haulis kan jika racak ninggang batu laun-laun jadi legok kan begitu ya. Batu sekeras apapun dia kalau terkena tetesan air yang sifatnya kontinu itu dia akan mengikis menjadi sebuah gulungan. Demikianlah juga ketika kita belajar. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa katakanlah memperbaiki ya mafahim kita dalam hal fikih lughah. Jangan lupa besok ada kelas ngaji kitab As-Siyasah Syariah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah. Kalau bisa hadir, tidak ada kesibukan, mangga bergabung. Kemudian ada request dari teman-teman yang menyimak sebenarnya di kitab As-Siyasah Syariah itu. Kalau kemarin kejadiannya memang tidak terekam gitu ya. Tapi kemarinnya lagi terekam. Mohon untuk ditampilkan ya kata teman-teman yang lain tuh supaya bisa disimak karena sebagiannya ada yang mencoba membeli kitabnya tapi waktunya berbenturan sehingga dia mengambilnya dari aspek penyimakan setelah di YouTube. Demikian Ustaz, mohon maaf, alhamdulillah saya kembalikan kepada Roisul Jalasa. Padahal Ustaz. Baik Ustaz, alhamdulillah teman-teman semua kita sudah menyelesaikan satu tahap matrikulasi
Metode curos yang penting laris, yang penting laris. Kalau matrikulasi mah belum itu. Matrikulasi belum jadi metode curos, itu kan masih belum dibenahi. Jadi butuh pembenahan seperti layout dan seterusnya itu masih. Ya, Ustaz. Yang penting larisnya itulah. Ininya. Memang. Bercanda Ustaz, itu mah biar. Mudah-mudahan kitabnya segera keluar dan kita pun bisa apa ya, bisa memahaminya lebih cepat dan lebih instan gitu ya, karena dunianya semakin instan, mungkin bahasa Arabnya pun butuh bahasa Arab yang instan yang memang bisa dipakai di kitab-kitab kita. Dan betul sekali dari Ustadz kita bahwasanya kita bisa menerjemahkan per kata juga itu sudah alhamdulillah. Meskipun kita belum tentu bisa ngobrol berbahasa Arab, tapi setidaknya untuk belajar kitab per kata tadi. Terima kasih Ustadz. Kali ini lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi nggak terlalu dimarahin sama Ustadz, jadi alhamdulillah nggak rada tegang gitu ya. Jadi terima kasih banget, mudah-mudahan barokah untuk antum juga Ustadz, sehingga kita pun bisa menerimanya lebih baik. Hatur nuhun teman-teman semua, kita tutup juga dan jangan lupa besok kita berjumpa lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah ya rabbil Alhamdulillah. alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah. asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Nuhun anu ti suklakna Ustaz Ahmad, nuhun Kang sudah Siap, jauh-jauh. Siap. Bang Jon. Alhamdulillah. Sadayana nasru minallah fatun qarib bila taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.